kita mulai pelajaran, kita berdoa ya. Saya minta satu orang mimpin doa. Minta. Ibu dan teman-teman yang kita berdiri mengambil sikap yang pantas sebagai berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Tuhan dan dalam nama Yesus. Terima kasih Nisa. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ibu. Semua. Ibu absen boleh? Ya Bu. Sebelum kita mulai pelajaran kita, Ibu mengajak kalian semua untuk berdiri. Kita ice breaking sedikit sebelum mulai pelajaran. Saya mau supaya pas kita mulai pelajaran, kita itu semua harus semangat, harus fresh. Saat Ibu mau kalian ikuti gerakan-gerakan Ibu ya. Yang pertama taruh. Gerakan? Iya Ibu. Yang pertama tangan ke atas, terus digoyang. Mainkan. Oke, sudah. Terus buat sampai ke bawah. Ulang lagi ke atas. Boleh lagi. Ke bawah. Minggu lalu kita belajar tentang Bangun daftar. Iya betul sekali. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita itu tentang bangun ruang, lebih khusus ke kubus. Nah sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mau tanya dulu, apa yang kalian ketahui tentang kubus? Nah yang berikut, bangun datar apa yang membentuk kubus? Nah coba teman-teman sebutkan apa benda yang akan membentuk kubus yang kalian ketahui. Ayo. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu menemukan dan menurunkan rumus luas permukaan dan juga volume kubus. Yang kedua, siswa itu dapat menjelaskan cara untuk menentukan luas permukaan dan juga volume kubus. Yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang terkait dengan luas permukaan dan juga volume kubus. Ibu akan memberikan sebuah ilustrasi. Coba satu orang bisa baca? Saya Ibu. Ya silakan. Ada yang tahu? Tidak tahu Ibu. Kalau saya jujur saya tidak tahu. Ada yang tahu? Nah itulah tujuan kita hari ini. Ini adalah masalah yang kontekstual yang terjadi di sekitar kita. Jadi tujuan itu adalah masalah yang akan membantu kita menyelesaikan proses menemukan rumus dari kubus ini. Ada rumus luas permukaannya, ada juga rumus untuk menghitung dia punya volume. Agar Pak Budi ini bisa menghitung luas permukaan dan juga volume setiap kotak yang ingin dia simpan coklat. Nah untuk menyelesaikan ini, Ibu akan membentuk kalian dalam beberapa kelompok. Karena kalian semua hadir, berarti Kelompok saja Ibu. bagi 2 kelompok saja ya. Kelompok 3. Ya. Oke, 2 kelompok itu dapat 3 orang. Berderet atau bagaimana? Berderet saja Ibu. Oke, ya bisa dibuat dalam bentuk kelompok sekarang? Bisa Ibu. Ibu bagikan dia punya LKPD-nya ya. Nah, sebelum kalian menyelesaikan masalah kontekstual yang ada di LKPD ini, kita akan sama-sama menemukan dia punya rumus luas permukaan dan juga volume kubus. Ibu sudah menampilkan langkah-langkahnya di situ dan kita akan bersama-sama mencari rumus luas permukaan dan juga volume dari kubus. Nanti kalian isi dia punya jawabannya di situ. Coba dilihat di situ ada beberapa langkah-langkah yang Ibu berikan. Coba pinjam teman-teman yang lain lihat ya. Di sini Ibu sudah berikan dia punya masalah kontekstualnya. Nah nanti kalian jawab dulu dia punya pertanyaan yang di bagian sini. Tapi sebelum kalian menjawab ini nanti kita akan sama-sama menyelesaikan membuka langkah-langkahnya dalam bentuk GeoGebra untuk menemukan rumus dari luas permukaan kubus dan juga volumenya nanti. Tapi nanti ikut dalam proses langkah-langkahnya teman-teman akan mengisi ini. Oke? Ya. Langkah yang pertama kita buka GeoGebra. Sudah? Sudah Ibu. Lalu di bagian menu yang di bagian atas ini, di bagian ini, klik 3 dimensi kalkulator. Ya Ibu. Sudah? Oke. Selanjutnya, di bagian kolom input yang ada tambah plus di sampingnya itu, kita ketik S sama dengan 10, lalu tekan enter. Nah, setelah itu di bagian yang ini, input yang kedua, kita ketik ini, kuber, habis itu dipilih square, terus di dalamnya itu kita buka kurung, terus isi 0,0,0 itu titik koordinatnya 0,0,0 terus tutup kurung, koma, buka kurung lagi itu S, ketik S, habis itu koma 0,0. Nah ini dia punya gambar sudah muncul. Lihat, lihat. Sudah Ibu. Nah setelah itu untuk mengatur dia punya Saya tidak bisa Ibu. tidak bisa. Ya Ibu. Kenapa? Coba ulang Ibu. Oh ya,
Ikuti ibu ya. Di bagian yang kedua tadi itu kita titik B, habis itu buka kurung lagi, ketik 0,0,0, tutup kurung, koma, buka kurung, S, 0,0,0, habis itu tutup kurung. Nah, sudah lihat? Sudah muncul? Ya. Nah, selanjutnya di situ ibu lupa kasih bilang langkahnya. Untuk di bagian slidernya yang S sama dengan 10 itu, coba ketik di bagian yang titik 3, lalu pilih di create slider. Nah, di sini kita bisa atur dia punya jaraknya. Nah, di sini misalnya kita ganti dengan 1, lalu di sininya kita ganti dengan 10. Lalu tekan enter. Jadi jaraknya itu nanti ada dari 1 sampai 10. Nah, ini untuk mengubah dia punya panjang rusuknya ini. Lihat. Sudah? Oke. Nah, selanjutnya amati kubus yang tertentu dan drag. Bisa? Nah, ini bisa lihat dari bawah, bisa lihat dari atas, samping, kiri kanan. Bisa. Nah, setelah itu langkah selanjutnya, karena kita untuk menentukan punya rumus luas permukaan kubus, langkah selanjutnya itu klik kanan pada kubus. Kalau tidak di bagian tools tuh, sudah lihat tools? Habis itu klik di bagian more. Nah, pilih yang tulisan. Nah, setelah itu klik di sini. Sudah? Nah, sabar. Oke, sudah itu. Nah, sekarang di bagian sini kita juga bisa tekan di bagian B, tekan create slide. Di pojok 3 titik itu, di bagian B, lalu tekan itu, habis itu di create slider. Oke, setelah kita geser-geser tadi dia punya di slider di bagian B itu untuk membuka dan menutup dia punya jaring-jaring. Nah, di situ ada di langkah kedua itu menemukan unsur kubus. Saya minta kalian semua itu isi di bagian unsur-unsur kubus itu ada sudah ibu beri tanda titik, kalian isi semua di situ. Setelah itu sebentar di bagian langkah 3-nya juga kalian isi. Nah, begitu juga setelah menemukan langkah 3-nya nanti baru kita simpulkan sama-sama ya. Coba dilihat, dipelajari dari kubus ini apa-apa yang kalian temukan. Nah, setelah kalian menemukan dia punya rumus untuk luas permukaan yang tadi, kita lihat lagi di bagian yang depan, itu dia punya di bagian orientasi masalah. Nah, sekarang di bagian langkah 4 itu adalah langkah penyelesaian masalah. Kalian isi dia punya luas permukaan yang menggunakan rumus yang tadi, cari dia punya jumlah luas permukaan dari kotak yang kecil, sedang, dan juga besar. Sudah selesai? Sudah, Ibu. Oke, mungkin bisa satu orang untuk kita aplikasikan hasilnya itu menggunakan GeoGebra ini untuk menentukan dia punya hasil luas permukaannya. Satu orang, Melita mungkin bisa. Nanti kalau misalnya tidak tahu ibu bisa bantu. Sudah menentukan dia punya apa tadi, dia punya hasil untuk di bagian jawabannya. Nah, untuk membandingkan itu, coba kamu ganti dia punya nilai ini tadi, dia punya S dengan nilai-nilai yang sudah ada di sini. Ya, coba ya, kamu bisa ini saja. Coba kelima. Geser saja. Berarti dia punya hasilnya berapa? Itu sudah. Ini dia punya nilai 5 cm. 125, betul? Nah, betul. Dia punya jari-jari yang 150, betul? Nah, sekarang ketika dia punya S-nya 8, coba di mana 8-nya? Tekan klik bawah dulu. Oke, setelah kita sama-sama tadi menyelesaikan dia punya soal yang kontekstual dan juga bagaimana kita menemukan rumus luas permukaan kubus dan juga volume, kira-kira hal baru apa yang kamu pelajari hari ini dari materi tentang kubus ini? Ya, silahkan. Hal baru yang sudah saya dapat setelah mempelajari ini, yang pertama, kubus adalah balon ruang yang memiliki 6 sisi berbentuk persegi yang kongruen. Yang kedua, rumus luas permukaan kubus itu 6 kali S pangkat 2. Dan rumus untuk mencari volume kubus yaitu P sama dengan S pangkat 3. Dan GeoGebra dimensi dapat digunakan untuk memvisualisasikan dan memverifikasi luas permukaan dan volume kubus secara visual. Oke, ada lagi? Lalu menurut kamu ini materi kita pada hari ini manfaat tidak untuk kehidupan sehari-hari? Manfaat sekali. Ada tidak kaitannya? Oke, ibu berharap semoga materi yang disampaikan hari ini itu bisa bermanfaat bagi kamu dan juga kamu bisa mengetahui ketika nanti kamu menemukan masalah yang berkaitan dengan kubus ini, semoga kamu bisa mengingat apa yang sudah ibu ajarkan. Ya, sebelum kita pulang, ibu ada oleh-oleh buat kalian. Soalnya itu, Andi memiliki sebuah kotak mainan kayu berbentuk kubus. Ia ingin mengetahui berapa banyak 1 cm balok berukuran yang bisa masuk ke dalamnya. Jika panjang rusuk bagian dalam kotak tersebut adalah 15 cm, hitunglah volume kotak mainan dari Andi. Sudah? Sudah, Ibu. Oke. Itu oleh-oleh buat kalian. Kapan kumpulnya, Ibu? Minggu depan. Oke, sebelum untuk pertemuan minggu depan, kita akan belajar tentang luas permukaan dan juga volume dari balok. Nah, sebelum kita pulang, saya minta satu orang Saya. Ibu dan teman-teman, saya akan doa dalam nama Bapa dan Ibu. Silakan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.